Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumastan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bangunan, material alami, struktur dan non-struktur. Ini adalah gambar dari dunia di 7 benua. Keterangan material alami merupakan material yang berasal dari lingkungan seperti kayu, bambu, batu, metal, dan sebagainya. Dan biasanya alasan mendasar memilih material ini antara lain: 1. Merupakan bahan yang awet. 2. Cocok dipadukan dengan desain apapun. 3. Harga yang terjangkau. 4. Mudah didapat. Dan lain sebagiannya. Tugas contoh material alami di 5 benua. Penggunaan material alami pada bangunan menyesuaikan lokasi pembangunan karena ketersediaan material berbeda di setiap lokasi. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan contoh material alami yang dipakai di 5 benua. Masing-masing benua diwakili oleh 2 material, 1 material untuk struktur, 1 material non-struktur. Benua Asia. Material alami dari benua Asia adalah kayu jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar berbatang lurus dapat tumbuh mencapai 30 sampai 40 mm. Berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal dengan nama teak dalam bahasa Inggris. Nama ini berasal dari kata teku dalam bahasa Malayalam, bahasa di negara bagian Kerala di India Selatan. Nama ilmiah jati adalah Tectona grandis. Kelebihan kayu jati berbatang lurus, berdiameter besar, dan lain sebagiannya tergantung jenis jati. Kekurangan kayu jati adalah harganya yang biasanya relatif mahal, tapi tergantung dari jenis jati. Harga kayu jati per 3 meter kali 10 kali 250 sampai 300 kilo ada per 300 meter adalah 14.500.000 tergantung jenisnya. Diolah dengan gergaji atau berdasar kebutuhan. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan suhu 27 sampai 36 derajat Celcius, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Di benua Asia, material alami non-struktural adalah batu alam. Batu alam adalah salah satu material yang banyak digunakan masyarakat sebagai bahan bangunan, terutama untuk proses penyelesaian atau finishing. Kesan alami serta tampilan yang dekoratif menjadi satu alasan batu alam menjadi begitu populer. Jenis serta cara pemasangannya yang mampu menghasilkan berbagai macam pola dan tampilan membuat batu alam seolah menjadi elemen yang wajib dalam pembangunan sebuah rumah, mulai dari taman, pagar, bahkan kamar mandi. Kelebihan dari batu alam ini terkesan natural, elegan, dan mewah, tidak mudah rusak. Kekurangan dari batu alam, harga yang lebih mahal, warnanya tidak bisa seragam. Jenis-jenis batu alam ada marmer, andesit, sabak, granit, palimanan, dan candi. Diolah dengan diukur dan lain-lain. Biasanya ditambang atau ditemukan. Harga batu alam di pasaran dapat dilihat di gambar ya. Kedua adalah benua Amerika Selatan. Material alami dari Amerika Selatan adalah kayu pinus. Kayu pinus merupakan salah satu jenis kayu yang sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bangunan di negara-negara maju. Contohnya adalah Amerika Serikat dan lainnya. Selain tahan lama, kayu ini juga ringan, ramah lingkungan, dan harganya jauh lebih terjangkau dibanding kayu jati. Kelebihan kayu pinus ini tahan lama, tahan goncangan. Kekurangan kayu pinus tidak fleksibel dan mudah memuai. Diolah dengan kayu pada umumnya didapatkan dengan menanam. Harga kayu pinus gelondongan dibanderol dengan harga dari 1 juta hingga 1,5 juta per meter kubik di pasaran. Kedua, benua Amerika Selatan, material alami non-struktural.
Ubin tanah liat menggambarkan kategori bahan bangunan tanah liat yang terbakar yang digunakan untuk pembangun atap, dinding, dan lainnya, dan lantai untuk keperluan struktur non-struktur terutama dalam aplikasi tahan api, juga disebut ubin bangunan. Terakota struktural, ubin berlubang dan balok tanah liat. Bahannya adalah bentuk tanah liat yang dieksekusi dengan kedalaman substansial yang memungkinkannya untuk diletakkan dengan cara yang sama seperti tanah liat atau batu beton lainnya. Penggunaan pertama ubin tanah liat struktural yang tercatat di Amerika Serikat adalah pada tahun 1853. Yang menggunakannya pertama kali adalah Frederick A. Peterson merancang oval tanah liat berbentuk tangan yang ia tempatkan di antara balok satu dan ditutup dengan semen untuk membuat lantai. Ubin tanah liat non-struktural masih diproduksi sesuai dengan proses sejarah. Tanah liat diremas hingga konsistensi yang sesuai ditekan menjadi cetakan dan ditembakkan dalam klin besar. Cetakan dan bentuk yang berbeda digunakan untuk setiap jenis dan bentuk ubin tanah liat non-struktural. Banyak kepotong-potong, kameranya berhenti mulu. Ya, nomor 3 ada benua Afrika. Material alaminya adalah bata. Bata tidak hanya digunakan di Indonesia ataupun negara lainnya, tetapi Afrika juga menggunakan bata dalam struktural bangunan mereka. Digunakan untuk membangun rondavel. Biasanya rondavel berbentuk bulat atau oval dan secara tradisional dibuat dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan secara lokal dalam bentuk mentah. Dindingnya dibuat dari batu, adonan bisa terdiri dari pasir, tanah, atau kombinasi semuanya. Untuk kekuatan dan kegunaan pada dasarnya sama, namun di Afrika dia telah mendapatkan kemajuan. Bata tersebut ditambahkan air kencing manusia atau urin dalam bata tersebut yang disebut biobata, yang menjadikan bata disebut-sebut akan lebih kuat dari bata pada umumnya. Untuk penggunaan dan keterangan lainnya, bata seperti biasanya sama. Kita lanjut ke nomor 3, benua Afrika. Material alami non-struktural dari benua Afrika adalah alang-alang atau alang, ilalang, atau lalang, atau dalam bahasa nama latinnya Imperata cylindrica reus. Ialah sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Cara mengolah daun alang-alang yang dikeringkan dan dikebat dalam berkas-berkas digunakan sebagai bahan penutup atap rumah dan bangunan lainnya. Kelebihan dari alang-alang ini memiliki tampilan alami, unik, dan natural. Kekurangan tidak higienis karena tempat serangga bersarang. Ia didapatkan dari sawah atau tanah-tanah tidak bertuan lainnya. Kita lanjut ke nomor 4, benua Australia. Di sini Australia saya berikan material alami strukturalnya pohon merbau. Walaupun dari negara Indonesia, tapi pasar produk kayu di Australia masih cukup terbuka lebar namun belum digarap dengan serius. Produk kayu dari jenis merbau yang saat ini banyak diekspor ke Australia bisa diverifikasi dengan jenis-jenis kayu lain. Karena kayu tersebut lebih sering digunakan sebagai bahan bangunan di Australia. Kelebihan karena kayu yang awet dan lebih kuat, kelemahannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Didapatkan dengan mengekspor dari Indonesia, diolah dengan alat-alat kayu. Di benua Australia, material alami non strukturalnya adalah kayu eukaliptus batang, eukaliptus lurus, sehingga hasil kayunya dapat dimanfaatkan dari akar sampai pucuk. Kayu eukaliptus dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti baku, membuat pintu, kusen, kotak kemasan, bubur kayu, bahan kertas, dan aspal.
Masa pakai kayu eukaliptus mampu bertahan hingga 30-45 tahun. Kelebihan kayu eukaliptus ini mudah ditemukan di daerah Australia. Kelemahan kayu eukaliptus rentan terhadap kebakaran. Diolah dengan alat-alat kayu pada umumnya didapatkan dengan penanaman kembali dan masih ditemukan di sekitar hutan. Kelima, benua Eropa. Material alami struktural dari benua Eropa adalah salah satu rahasia yang menjadi kekokohan bangunan Belanda. Ternyata terletak pada kualitas semen. Pada masa itu mereka biasa menggunakan semen merah dan gamping yang dicampur menjadi satu. Batu bata merah yang digiling halus sehingga menjadi serbuk. Kemudian diolah dengan batu kapur sebagai bahan perekat bangunan. Mereka mengaplikasikan bahan-bahan tersebut hampir di keseluruhan bangunan ciptaannya, seperti gedung perkantoran, rumah sakit, fasilitas militer, dan stasiun. Terbukti seluruh mahakarya arsitek Belanda itu masih bisa disaksikan keberadaannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelebihannya lebih kuat dari semen biasanya. Kekurangan memerlukan banyak bahan alam yang lainnya. Didapatkan dengan mengolah campuran bahan-bahan alam lainnya. Diolah dengan mesin. Yang kelima, material non-struktural kayu pinus. Di benua Eropa, kayu pinus digunakan sebagai bahan dekorasi. Half timbered house di Jerman. Half timbered house merupakan rumah-rumah di zaman Eropa dulu. Kelebihan kayu pinus: tahan lama, tahan goncangan. Kekurangan kayu pinus: tidak fleksibel dan mudah memuai. Diolah dengan kayu pada umumnya didapatkan dengan menanam. Harga kayu pinus gelondongan dibanderol dengan harga dari 1 juta hingga 1,5 juta per meter kubik. Jadi penjelasan dari saya, pada dasarnya semua material itu adalah baik, tinggal kita saja yang harus lebih teliti dengan kegunaan dan keperluan kita. Karena ini bahan yang alami, pasti suatu saat akan habis. Dengan kita mampu merebosiasi pohon, maka kita mengurangi rusaknya populasi kayu bahan alam yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.